Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Parwalian dari kelompok 4 kelas 12 MIPA 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi pemanasan global. Sebelum masuk materi, izinkan saya dan teman saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sawaladitya Permana Putra. Perkenalkan, saya Artika Sari Devi dari kelas 12 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Rahmanur Indasari dari kelas 12 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Nila Akita Nisha, kelas 12 MIPA 4. Hai, perkenalkan nama saya Jessica Kristiani Lando. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Saputra RS dari kelas 12 IPA 4. Baik, kita masuk pada materi penjelasan yang pertama, yaitu pengertian pemanasan global. Apa sih itu pemanasan global? Pemanasan global adalah suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan fosil dan kegiatan alih guna lahan. Kegiatan-kegiatan ini menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atmosfer, terutama gas karbon dioksida atau CO2, sehingga terjadi peningkatan suhu bumi. Materi penjelasan yang kedua yaitu penyebab terjadinya pemanasan global. Apa sih penyebab terjadinya pemanasan global? Di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab pemanasan global. Yang pertama, efek rumah kaca. Proses efek rumah kaca disebabkan oleh banyaknya gas karbon dioksida di udara. Karbon dioksida dapat menahan panas matahari untuk tetap berada di dalam atmosfer bumi. Radiasi panas yang dipantulkan oleh bumi akan terhalang sehingga panas tersebut terperangkap ke bumi. Proses terperangkapnya panas itu kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Efek umpan balik, berbagai proses alam yang mengikuti efek pemanasan global. Pemanasan global yang terjadi akibat efek rumah kaca, maka pemanasan menyebabkan lebih banyak air menguap ke atmosfer. Saat naik ke atmosfer, gas metana ini bisa menyebabkan efek rumah kaca, sehingga memengaruhi pemanasan global. Faktor penyebab pemanasan global. Yang pertama adalah penggunaan CFC atau klorofluorokarbon. CFC merupakan senyawa yang dikeluarkan mesin pendingin seperti AC dan kulkas yang dapat merusak lapisan ozon. Dua jenis CFC yang umum digunakan adalah CFC R11 dan CFC R12. Untungnya saat ini penggunaan CFC sudah mulai dilarang di beberapa negara nih, karena dituding memicu rusaknya lapisan ozon. Yang kedua adalah penebangan hutan. Hutan adalah salah satu metode yang digunakan bumi untuk bertahan dari pemanasan global. Namun, karena adanya penebangan hutan yang menyebabkan lahan menjadi gundul, maka tidak ada lagi nih yang mampu menyerap karbon dioksida. Akibatnya, karbon dioksida menjadi berlebihan dan menyebabkan gas rumah kaca. Materi penjelasan yang ketiga yaitu dampak terjadinya pemanasan global. Apa sih dampak yang ditimbulkan oleh pemanasan global? Yang pertama, kebakaran hutan. Kenaikan suhu yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal ini akan membuat hutan menjadi gundul, serta asap yang dihasilkan juga mengganggu kesehatan. Yang kedua, krisis air bersih. Pemanasan global juga bisa mengakibatkan terjadinya krisis air bersih. Hal ini disebabkan oleh penggunaan pada air di dalam permukaan tanah sehingga air bersih akan sulit didapatkan. Dampak pemanasan global. Yang ketiga adalah kabut asap. Pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, yang akan memicu kekeringan dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal ini akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan bisa menimbulkan kematian. Yang keempat adalah peningkatan volume air laut. Peningkatan volume air laut akibat debit air meningkat setelah triliunan ton es mencair. Hal ini sangat berbahaya dikarenakan beberapa wilayah akan tergenang banjir dan
pulau kecil akan menghilang karena tenggelam. Materi yang keempat yaitu upaya pencegahan pemanasan global. Apa sih upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah pemanasan global? Upaya pencegahan pemanasan global. Yang pertama, menanam pohon. Anda bisa mulai menanam pohon di halaman rumah atau menaruh tanaman taman kecil di teras. Selain mempercantik rumah, juga melakukan proses fotosintesis pohon. Yang kedua, terapkan reduce, reuse, recycle. Mulai menerapkan reduce, reuse, dan recycle dalam kehidupan sehari-hari. Reduce, reuse, recycle adalah langkah sederhana untuk membantu mengurangi pemanasan global. Yang ketiga, kurangi penggunaan AC. Selain menghemat listrik, juga upaya penanggulangan pemanasan global dalam kondisi planet yang semakin memanas. Menggunakan memproduksi peralatan pendingin udara dapat memperburuk perubahan iklim. Yang keempat, mengurangi kendaraan bermotor pribadi. Dengan mengurangi pengendara motor, asap yang mengandung gas karbon monoksida yang berkurang. Selain itu, juga menghemat penggunaan bensin. Itulah tadi hasil diskusi kami tentang materi pemanasan global. Mohon maaf jika ada kesalahan, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.